Jadi lu sebagai cowok merasa tidak adil gitu, karena kalau perempuan marah kita harus mencoba untuk mengerti, tapi kalau misalnya cowok suami misalnya salah, tuh kita pasti langsung ngomel-ngomel. Jadi nggak adil. Karena di situ yang mami jelasin itu adalah seakan-akan kita selalu mengerti perempuan. Nah kita dimengertiinnya kapan? Itu masalahnya mau. Orex, obrolan receh kita semua. Tuh Sony gue buka lagi nih ya di YouTube, short kita di YouTube. Itu yang highlightnya yang episode 4. Kita bikin highlightnya kan bukan hanya cowok tapi cewek pun ada yang mata keranjang. Itu viewersnya 2.200. Wow. Udah. Wow. Nah yang kedua tetap mata keranjang. Emang topik mata keranjang tuh emang seru banget. Yang kedua 1.800 viewers itu ternyata lelaki mata keranjang itu sudah ada dari zaman Belanda. Itu yang kita terangin kenapa ada nama mata keranjang. Orang penasaran karena mungkin kan mata keranjang belum tentu selingkuh. Jadi paling nggak punya edukasi bahwa bisa bela diri. Gue cuma lihat-lihat gitu kan. Kalau yang di TikTok yang paling banyak pertanyaan toksik. Itu paling banyak. Gitu yang apa sih pertanyaan toksik yang kerja apa sekarang gitu kan. Highlight itu yang gitu. Toksik banget itu. Gitu. Komen dari Bang Yuda. Apa benar cewek kalau marah aslinya cuma mau didengerin aja? Mau Sony yang jawab atau aku yang jawab? Kalau Sony jawab berarti Sony perempuan. Silakan. Ini pertanyaan perempuan kan? Ya, Oke, gini, kita dengerin jawabannya dari sisi laki-laki dulu. Nah, gitu. Coba. Ya, Bang Yuda, mau jawab ya. Ini dari sisi kita sebagai laki ya. Cewek itu kalau marah kadang-kadang nggak beralasan. Sebenarnya yang dimarahin tuh topik marahnya tuh apa, tapi tuh pasti ngelebar kemana-mana. Bahkan yang laki nggak pikirin aja dia menyangka seperti itu. Agak enek sebenarnya, tapi begitulah wanita, gitu Mam. Jadi bukan masalah didengerin atau enggak kalau aku ya. Tapi karena memang cewek tuh kalau marah kadang-kadang suka keluar jalur dari topik. Mana-mana apa yang kita nggak pikirin tuh dia pikirin, apa yang kita nggak ini dia sangka kayak gitu. Itu tuh perempuan gitu Mam dari aku. Oke, ada dua. Marah itu ada dua. Marah ke pasangan atau marah kita lagi marah-marah aja. Mungkin karena period atau mungkin kita lagi kesel sama temen jadi marah-marah atau kesel sama tukang kebun atau apa atau apalah. Pokoknya orang lain lah bukan pasangan. Kalau marah sama pasangan memang ya kita komplain. Bener kata jangan didebat. Bener Kak Yudani juga ngomong bener. Jangan pernah didebat. Kalau debat, even lo bener, itu marahnya ya, tadinya cuma segini, sampai segini Son. Kayaknya perempuan sama deh semua. Tapi perempuan kalau marah gitu, sebenarnya dengerin dulu. Maksudnya gini, bukan kita egois sebenarnya. Ya ada perempuan egois lah ya. Tapi ini gue jawab versi gue deh ya, gitu. Dengerin dulu sampai kita selesai, tapi jangan dengerin terus diem kayak nggak dengerin, kayak cuman ya udah yang penting gue diem, nggak juga, kita nggak suka juga kalau gitu, makin dijitak palanya gitu. Jadi tuh kan Mas Fana ketawa dengerin gue cerita soalnya ini kejadian sama dia. Abang I love you abang. Iya, jadi dengerin dulu. Kalau di debat tuh makin segini. Nah, tapi didengerin bukan berarti diem aja atau kayak nggak peduli, enggak. Tapi maksudnya diam itu untuk coba deh lo rasain perasaan gue, gitu. Misalnya gue bilang, kamu, misalnya, Son, lo jemput gue gimana sih? Lo telat tuh, gue nunggunya sejam gini. Gak usah dijawab. Ya bisa gimana dong? Nggak usah. Cukup. Oh iya, sejam lama. Ya, jadi lo rasakan nggak keenakannya si perempuan ini untuk menunggu 1 jam. Itu sebenarnya kita pengen.
please feel me. Kalimatnya gitu, please feel me. Nah, kalau kita sama orang lain, marah habis sama orang lain, juga gitu, aduh Mas Pana bisa keluar dulu nggak? Abang, Gue jadi nggak enak cerita, ngeri tuh katanya. mantap. Dia komennya cuman ngeri kata itu. Emang perempuan kalau lagi marah ngeri ya? Enggak lah. Terus tapi kalau marah sama orang, itu pun juga gitu. Dengerin aja, dengerin dulu, tapi tolong kitanya dirasain juga rasa kita. Gitu. Mungkin kita salah. Mungkin kita marah tapi sebenarnya kita yang salah. Tapi kan ya kalau lo salahin lo tandanya cari perang. Kalau misalnya kamu yang salah, wah cari perang kamu. Walaupun ngomong pelan, babe itu kamu yang salah, babe. Cari perang. Pasti. Ya. Dengerin aja. Nanti setelah dia udah tenang, kan kita dengerin udah ngerasain ininya dia, gitu kan? Udah dia tenang, baru lo masuk pelan-pelan gitu caranya. Tuh perempuan tuh cuman butuh didengar, disayang, di apa sih, diresep, dipahami rasanya gitu doang. Bapak mau komen penjelasan Mami kayak aku Tuh, kan nih. di sana ya. Nih, kayak ini nih, mamanya Vano, cewek kalau marah itu sebenarnya karena hal nggak sesuai aja. Dan karena pengen marah aja. Jadi kan memang perempuan itu kan emang, kalau bukan tukang ngomel mah bukan perempuan kali. Gitu. Iya, itu Keburu lupa. Karena pengen marah aja. Iya, justru itu makanya lo resepin aja. Rasa keselnya dia tuh lo resep. Oh kesel, ya udah. Kita biasanya kalau kesel mau diapain sih gitu. Aku kasih jawab. ke Mami Tia. Apa tuh? Mam, aku sih setuju aja apa yang Mami Tia omong. Aku tahu itu benar. Tapi kalau laki ngeresepin aja, feel me gitu ibaratnya, kayak feel me. Cowok tuh mukanya bego, Mam. Itu cuma lu aja kali ya mukanya bego. Cowok-cowok lain nggak bego, mukanya lu aja kali yang bego. Kayaknya ya. Son. Ya, ekspresi lu jangan kayak, makanya tadi kan gue bilang, lu dengerin, tapi bukan berarti lu diem aja. Kalau lu diem aja, tapi lu sebenarnya feel cuma setengah-setengah, kayak cuman supaya tuh perempuan nggak makin ngomel. Yang ada muka lu bego jadinya. Jadi lo paham gak sih? Gitu. Tapi kalau misalnya lo dengerin dengan lo resapi, terus lo rasain, oh begini-begini, wajah lo pasti beda. Nggak akan kayak bego. Bener. Karena hati lo yang dorongan kan, ngerasain. Tapi kalau misalnya, ya, oh gitu, tonjok yang ada. Tuh, kan Kak Yuda juga bilang lu aja bang. Kan begitu. Bang Yuda nih pasti nurut nih sama ceweknya. Jangan nurut-nurut amat bang sama cewek lo. Kalau yang ini coba itu komennya lu baca dalam hati aja yang komen sekarang, yang kecuali itu. Kecuali bang yang marah baru kita kelihatan bego. Enggak Bang Yuda. Gua malah balas kalau itu. Aduh. Jadi lu sebagai cowok merasa tidak adil gitu, karena kalau perempuan marah kita harus mencoba untuk mengerti, tapi kalau misalnya cowok, suami misalnya salah, tuh kita pasti langsung ngomel-ngomel. Jadi nggak adil. Karena di situ yang Mami kayak jelasin itu adalah seakan-akan kita harus selalu mengerti perempuan. Nah kita dimengertiinnya kapan? Itu masalahnya, Mam. Bo, gue tanya. Masalahnya? Ya. Tadi kan lo bilang, ya nanti kalau istri aku marah nggak ada yang bikinin kopi. Bener ya? Bener ya. Nah, terus apa lagi? Selain bikin kopi apa lagi? Bikin makan nggak? Ambilin makan nggak? Masakin. Oke. Itu berarti dia ngerti lu nggak? Oh suami gue suka kopi. Kopinya gulanya segini. Atau oh kopinya nggak pakai gula. Berarti kan dia ngerti lu. Oh suami gue makan porsinya segini. Cukup dong. Ya gantian dong. Oh iya.
Jadi ibaratnya gini. Lu mau apa lagi? Kita harus ngapain lagi untuk kesana mengerti? Iya. Aduh, astagfirullahaladzim. Enggak, tapi gini Pak. Tapi Mami Kia pernah nggak sih kalau abang lagi marah, Mami Kia ngerti? Aduh, Nah kan? aku gini, kalau dia bukan marah sama aku, misalnya dia lagi kesel sama siapa gitu. Kadang aku ngertiin, tapi kadang kalau misal itu berulang-ulang marahnya, misalnya dia marah sama bolpen ini kesel gitu ya. Kenapa bolpen ini warnanya orange misalnya? Kita mengerti ini. Besokannya dia komplain lagi, bolpen yang sama, dia bilang kenapa ya orange? Udah sekali dua kali gue balik ngomel. Kenapa sih lo ngomong gitu terus? Gue gituin. Ya biar aja orange, lo beli aja yang lain, yang pink, yang biru, yang hitam. Gitu. Jadi maksudnya oke, sekali mengertiin, tapi kalau misalnya udah dengan hal yang sama 1, 2, 3 kali, ya kebangetan lah. Kenapa lo harus, kenapa lo ulang-ulang? Misalnya begitu, misalnya. Nah, ini juga si Mama Vano kan bilang juga, kadang juga suami pengennya ada argumen. Nah, itu juga benar, Son. Maksudnya, iya dia juga harus berargumen, tapi bukan nyalahin. Beda loh. Kalau argumen kan memberikan pendapat misalnya, tapi aku kepinginnya minum langsung dari botol misalnya gitu. Nggak bisa minum tuh dari gelas. Kalau dari botol kan bisa aja kotor bla bla. Contoh ya. Padahal gue juga suka minum dari botol. Gitu. Itu kan arguing. Tapi bukan kamu salah minum dari situ. Misalnya itu masalah bahasa sih sebenarnya. Kita mau kok di-argue. Karena kan fungsi pasangan saling ngisi kan. Boleh argue, tapi kalimatnya hati-hati. Nah, bahasa. Balik lagi. Bahasa sangat penting. Penyusunan, intonasi, itu penting banget. Apalagi lu ngomong chat di WA. Padahal maksudnya lembut gitu kan. Maksudnya, oh iya sayang, oh iya misalnya nggak pakai sayang deh. Oh iya saya lagi sibuk nih. Itu kan lembut kalau kita ngomong. Kalau kita lagi kesel kita bacanya, ya saya lagi sibuk nih. Beda. Tuh, makanya aku nggak suka komunikasi lewat teks. Karena bisa bikin ribut. Gitu Son. Jadi kalau abang lagi marah, topiknya sama, gue pasti akan arguing. Maksudnya aku bilang, lu nggak usah pikirin itu lagi. Tapi kalau misalnya dia marahnya memang baru gitu, baru ini, ya aku dengerin terus aku kasih solusi kalau dia minta. Tapi kadang-kadang nggak diminta juga gue kasih juga solusinya daripada laki gue kejebak. Iya betul. Itu kan sayang pasangan namanya kan. Emang pasti begitu. Tapi iya. diminta pasti selalu memberikan gitu. Mau solusi apa kayak mau konteks apapun sih. Gitu. Iya, dia mau ikutin atau enggak terserah, nggak apa-apa, bebas. Kalau nggak diikutin ya udah resikonya tanggung sendiri. Ya kan dia juga yang rugi, nggak ada urusan sama gue. Iya. Iya kan? Gue cuma kasih solusi doang. Dari sisi perempuan sebenarnya ada yang aku akuin juga ya. Omongannya si perempuan ini misalnya ngasih tahu kita jangan ini karena nanti begini. Misalnya kita mau ngapain gitu ya. Tapi ujungnya omongan si perempuan tersebut benar. Omongan si pasangan ya ini kayak karena aku laki jadi omongan istriku benar juga gitu. Jangan begini, dia begini, nanti kamu begini-gini, ya benar gitu. Kalau itu mah isu lah karena emang mungkin perempuan ada apa ya? Bukan lupa. Karena perempuan pikirannya apa? Karena perempuan satu bisa berpikir multitasking. Kedua, perempuan tuh punya feeling yang sangat kuat karena apa? Karena dia melahirkan anak. Iya. Nah, di situ jadi dia punya feeling sangat kuat. Kan makanya kan anak kalau baru lahir kan kalau bisa kita nyusuinnya langsung. Satu karena ASI memang sehat. Kedua biar dia ada ini kan, ada vibrasi ke ibunya deket gitu. Kalau misalnya nggak apa-apa, sufor juga oke. Kalau dia nggak keluar gimana? Ya kan, ASINya bermasalah. Nggak masalah, tapi yang penting itu anak digendong, dipeluk, jadi dia punya apa namanya? Ikatan jiwa ya, ikatan. Ikatan. Ya, itu.
gitu. Makanya tuh bener ya apa ada band bikin lagu karena wanita ingin dimengerti. Feel me son, feel me. Nah itu tuh kata kunci itu feel me itu. Benar. Perempuan cuma pengen dimengerti gitu. Nah, kalau misalnya laki pengen minta dimengertiin berarti saling mengerti dong mama harusnya kan yang benar antara perempuan dan laki sebagai pasangan kan harus saling Setuju. ya dong. Setuju banget. Makanya istri lo tuh kalau lo lagi mau kopi dibikinin. Oh ya, gue harus bikin makan buat suaminya. Dia ngerti suaminya pasti lapar. Iya. Pulang kantor pasti ditawarin. Kau mau makan, mau minum karena dia ngerti laki pasti capek. Iya itu Tamara banget sih. Tamara banget. Nah, terus kurang dimengerti kayak gitu laki-laki. Iya enggak sih. Iya sih.